Tetapi yang disebarkan adalah pesimisme. Indonesia gelap. Kabur aja deh. Lo kabur aja loh. Dan ternyata memang ini adalah rekayasa. Ini dibuat-buat. Ini dibayar. Oleh siapa? Oleh mereka-mereka yang ingin Indonesia selalu gaduh. Indonesia selalu miskin. So, what do you think? Ya, siklus orang yang sudah menjadi pemenang, berkuasa, menjadi presiden dengan ketika beliau masih menjadi oposisi berbeda. Kalau beliau melihat rekaman-rekaman dirinya sendiri ketika menjadi oposisi dari rezim Jokowi, kita pernah ingat ada narasi Indonesia bubar yang diungkapkan oleh seorang Pak Prabowo. Dan itu sebetulnya kan kalau Pak Prabowo ingat adalah narasi yang dikeluarkan karena kecintaan Prabowo saat itu tidak berkuasa dengan mengatakan kalau Indonesia berjalankan dengan cara seperti ini bisa bubar. 2030 itu 2030. Apakah itu bisa dikatakan sebuah upaya untuk membuat Indonesia gaduh? Kan tidak. Tetapi ketika memang sudah menjadi presiden dan menjadi pihak yang berkuasa, mendengar kritik itu terasa sangat tidak enak. Dan kemudian dia bisa mengkritik perilaku yang ketika dia menjadi oposisi sebenarnya dia lakukan sendiri. Saya tidak ingin menyalahkan Pak Prabowo, tapi ketika berbicara mengenai Indonesia gelap, menurut saya ada simplifikasi yang mungkin juru bisiknya itu menempatkan secara tidak tepat. Ini kalau saya coba berspekulasi ya, nggak ada yang tahu kita kalau namanya juru bisik, kerjanya juga berbisik-bisik kita nggak tahu gitu ya, tapi bisikannya terdengar lah kira-kira gitu. Dekat berarti sama Pak Prabowo ya? Ya sudah pasti dong. Kalau kita lihat bagaimana memang, kalau saya mau berspekulasi ya, kan memang ada kasus hukum, orang yang sudah masuk penjara, pengacara yang terkait ada tuduhan dan sudah bisa dibuktikan dia ikut membiayai. Ada media, ada narasi yang dimainkan, salah satunya terkait Indonesia gelap. Ya termasuk menyerang salah satu institusi penegak hukum lah, udah Mas Reno bisa tahu gitu ya. Jadi mungkin saja dia terlibat dalam konteks itu, riding the wave dengan menyerang pemerintah, menyerang penegak hukum untuk kepentingan kliennya, untuk kepentingan tertentu didasarkan pada jasa profesionalnya. Tapi apakah ketika terbukti ada pihak yang melakukan itu, lalu gerakan Indonesia gelap itu bisa dimaknai sepenuhnya sebagai bayaran? Tidak. Ada juga yang sifatnya organik, didasarkan pada kesadaran, rasa sikap kritis, rasa kecintaan terhadap negeri ini yang muncul dari teman-teman aktivis, dari teman-teman yang katakanlah memang peduli, akademisi dan lain-lain. Nah ini yang menurut saya, ya saya berharap sekali juru bisik Pak Prabowo jangan dong memberikan masukan yang mensimplifikasi sehingga Pak Prabowo akhirnya hanya ingin mendengar berita-berita bagus yang cerah-cerah saja. Padahal adalah sebuah fakta, seorang pemimpin tugas utamanya kan adalah mengubah yang masih gelap menjadi cerah. Kalau semuanya udah cerah, Indonesia cerah, nggak ada lagi yang perlu dilakukan. Pak Prabowo kan harus akui, sampai pengen menggelotorkan ratusan triliun untuk MBG, artinya kan standar gizi kita masih gelap. Something wrong di situ kan? Ketika Pak Prabowo dengan ambisi besarnya ingin mengelola lewat sebuah sovereign wealth fund baru bernama Danantara, artinya pengelolaan keuangan kita kan masih gelap selama ini. Ketika di sektor hulu sampai ada upaya membangun food estate, terlepas berhasil atau tidak, artinya kan upaya pengolahan di sektor pangan kita selama ini masih gelap. Nah, itu yang menurut saya semoga tidak disimplifikasi oleh pihak-pihak yang kita ngerti ya. Seorang presiden ini kan dengan semua kesibukannya, dengan sebuah besarnya masalah yang harus dia amati dan dia pahami, akan sangat dipengaruhi oleh bagaimana informasi yang masuk itu benar atau tidak dan valid atau tidak. So it depends, juru bisik itu tadi harus benar-benar wise enough untuk mengatakan something ke Pak Prabowo. Ya, penyakit terbesar dari seorang pemimpin yang harus dihindari nomor satu adalah jangan sampai terjebak pada sindrom asal bapak senang, termasuk informasi ABS tadi. Karena bagaimanapun ini masih periode pertama Pak Prabowo. Kalaupun salah menyikapi, mungkin ini akan berdampak pada
Iya. 2029 itu tadi. Kalau kerjanya kan memang masih 7 bulan. Pak Prabowo iya kan sih, juga belum pengen jadi setahun juga presiden karena menyadari banyak yang gelap gitu kan. Kalau istilah Pak Prabowo dulu bocor, banyak hutang gitu kan. Artinya kan memang ada sesuatu yang gelap dan saya terus terang menyesalkan statement seperti itu.